Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrawati, nomor urut 13 dengan NIM 2309035010118 dari kelas manajemen B. Yang terhormat Ibu Andi Reski Almana Demacening, SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya akan membahas tentang materi analisis CVP, yaitu cost, volume, profit. Tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk memaparkan materi saya. Analisis CVP. Apa sih sebenarnya analisis CVP itu? Menurut Widakno dan Jamudin, analisis CVP merupakan alat bantu bagi manajemen dalam perencanaan dan penganggaran, yaitu dapat membantu ketepatan dalam membuat peramalan penjualan atau produksi, biaya-biaya, laba rugi, sehingga dapat meningkatkan validitas laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Garrison dan Noren, analisis biaya volume laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari analisis CVP ini tersendiri yaitu ada 3, yaitu untuk menentukan titik impas break-even point, baik itu dalam unit ataupun rupiah. Yang kedua yaitu untuk mencapai laba yang ditargetkan dan target pendapatan penjualan suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk membantu pengambilan keputusan suatu perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah komponen CVP. Adapun komponen dari CVP ini, yang pertama biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang jumlahnya tetap dalam periode tertentu atau tidak tergantung pada volume produksi atau penjualan. Contohnya sewa gedung, gaji manajerial, dan penyusutan alat. Yang kedua yaitu biaya variabel, yaitu biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Contohnya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga yaitu volume penjualan. Yang keempat yaitu price atau harga. Yang kelima yaitu laba yang ditargetkan atau target profit. Baik, yang selanjutnya yaitu alat analisis CVP. Yang pertama, contribution margin ratio, yang merupakan jumlah dari pendapatan penjualan yang tersisa setelah seluruh beban variabel terpenuhi, yang dapat digunakan untuk berkontribusi ke beban tetap dan laba operasi. Adapun rumus darinya yaitu CMR sama dengan penjualan atau price dibagi dengan CM dikali dengan 100%. Adapun rumus CM sendiri yaitu price dikurangi variable cost. Yang selanjutnya yaitu ada titik impas, di mana tadi adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau titik di mana laba sama dengan 0. Adapun jenis BEP di sini ada 2, yaitu unit dan rupiah. Adapun rumus pertama yaitu unit sama dengan TFC dibagi dengan price dikurangi dengan variable cost. Yang kedua yaitu BEP rupiah sama dengan total fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi dengan variable cost dibagi dengan price. Selanjutnya yaitu target laba. Target laba merupakan laba yang direncanakan untuk dicapai oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu sebagai bagian dari perencanaan laba keseluruhan. Adapun jenisnya yaitu ada 2, unit dan rupiah. Adapun rumus pertama yaitu unit sama dengan biaya tetap ditambah dengan target laba dibagi dengan contribution margin. Yang kedua yaitu rupiah sama dengan biaya tetap ditambah dengan target laba dibagi dengan CMR. Selanjutnya itu studi kasus. Adapun studi kasus yang saya ambil dari materi analisis CVP ini yaitu toko pakaian fashionista. Di sini pertanyaan studi kasusnya yaitu toko pakaian fashionista memproduksi satu set celana dan baju yang mengeluarkan biaya tetap sejumlah 30 juta rupiah. Biaya variabel per unitnya yaitu 80.000 rupiah, lalu kemudian dijual dengan harga 140.000 per unit. Adapun pertanyaannya yaitu berapakah CMR dari produk tersebut, dan hitunglah titik impas fashionista baik dalam unit ataupun rupiah. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama ratio margin contribution, yang dimana rumusnya CMR sama dengan penjualan atau price dibagi dengan CM dikali dengan 100%, yang dimana tadi angkanya yaitu 140 dibagi dengan 140 dikurangi 80 yaitu 60.000 dikali dengan 100%, maka didapatkan hasil 2,3% atau 0,23.
Baik, yang selanjutnya yaitu break even point. Yang pertama yaitu menghitung BEP unitnya, yang dimana rumusnya yaitu TFC dibagi dengan price dikurangi dengan variable cost, yang dimana tadi TFC-nya yaitu 30 juta rupiah dibagi dengan price 140 dibagi dengan 80 ribu rupiah, maka akan didapatkan hasil 500 unit. Jadi untuk mencapai titik impas, toko pakaian fashionista harus menjual minimal 500 unit satu set celana dan baju yang ia produksi tadi. Selanjutnya yaitu BEP rupiah, yang dimana tadi rumusnya yaitu TFC dibagi dengan 1 dikurangi dengan CM dibagi dengan price, yaitu angkanya 30 juta rupiah dibagi dengan 1 dikurangi dengan 60 ribu dibagi dengan 140, maka sama dengan yaitu 50 juta rupiah. Jadi untuk mencapai titik impas, fashionista harus mencapai penjualan sebesar 50 juta rupiah. Adapun pertanyaan studi kasus yang kedua yaitu, apabila toko fashionista ingin mendapatkan laba sebesar 15 juta rupiah, berapakah besarnya produk yang harus ia hasilkan? Adapun pembahasannya yaitu dalam unit dengan rumus biaya tetap ditambah dengan target laba dibagi dengan contribution margin, di mana angkanya yaitu 30 juta rupiah ditambah dengan 15 juta rupiah dibagi dengan 60, yang tadi ini didapatkan dari hasil pengurangan 140 dikurangi 80 ribu rupiah. Jadi maka didapatkan 750 unit. Adapun dalam rupiahnya yaitu dengan rumus biaya tetap ditambah dengan target laba dibagi dengan CMR, yaitu sama dengan 30 juta rupiah ditambah dengan 15 juta rupiah dibagi dengan 2,3%, yaitu maka dapatkan hasil 195.652.174 juta rupiah. Jadi kira-kira untuk mendapatkan laba yang ditargetkan tadi, maka fashionista harus menjual 750 unit satu set celana dan baju, lalu kemudian memperoleh pendapatan penjualan sebesar 195.652.174 juta rupiah. Adapun pertanyaan studi kasus ketiga yaitu, misalkan penjualan fashionista habis 100 unit per hari dengan harga 140.000 per unit dan biaya tetapnya yaitu 5 juta dan biaya variabelnya yaitu 80.000 rupiah. Owner toko fashionista mempertimbangkan untuk melakukan endorse agar produknya lebih dikenal. Biaya endorse-nya sebesar 10 juta rupiah untuk penghasilan per bulan. Dengan melakukan metode tersebut, ia berpikir penjualan akan meningkat sebesar 30% menjadi 160 unit. Haruskah ia melakukan metode tersebut? Berikut adalah pembahasan dari pertanyaan tadi, yaitu ada price Rp140.000, VC-nya yaitu Rp80.000, CM-nya yaitu Rp60.000 dan fixed cost-nya yaitu Rp5 juta. Dan jika fashionista ingin menjual 100 unit per harinya, maka ia akan mendapatkan price 14 juta rupiah dari 100 unit sold dikali dengan 140.000 rupiah. Begitupun dengan variable cost-nya tadi yaitu 8 juta rupiah. Nah, untuk mendapatkan contribution margin-nya, price-nya 14 juta rupiah dikurangi dengan variable cost yaitu 8 juta rupiah, maka didapatkan hasil 6 juta rupiah. Kemudian untuk mendapatkan net operating income-nya, maka contribution margin dikurangi dengan variable cost yaitu 5 juta rupiah, maka mendapatkan hasil 1 juta rupiah. Selanjutnya yaitu jika fashionista ingin menjual 160 unit per harinya, maka ia akan mendapatkan price seharga 22.400.000. Kemudian variable cost-nya yaitu 12.800.000 yang kemudian dikurangi menjadi 9.600.000, lalu kemudian fixed cost-nya yaitu 5 juta rupiah, maka didapatkan hasil 4.600.000. Jadi dapat dipastikan dengan hasil 4.600.000 ini menandakan bahwa jika toko pakaian fashionista memutuskan untuk beriklan dengan metode endorse, ia akan memperoleh laba sebesar 3.600.000 dari laba yang pertama.
Adapun pertanyaan studi kasus yang terakhir yaitu owner fashionista berpikir berapa harga yang dapat saya gunakan untuk menjual 200 unit yang dibeli dengan harga 120 per unit dan memperoleh pendapatan sebesar 10 juta per hari. Nah, di sini target harganya yaitu dengan rumus price sama dengan pendapatan dibagi dengan jumlah unit, yang dimana tadi pendapatannya itu 10 juta rupiah dibagi dengan 200 unit, maka didapatkan hasil 50.000 rupiah. Baik, adapun kesimpulan dari materi analisis CVP saya yaitu analisis CVP merupakan alat penting dalam akuntansi manajerial yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Dengan menggunakan CVP, manajemen dapat menentukan titik impas, yaitu tingkat di mana penjualan sama dengan total pendapatan dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba ataupun rugi. Selain itu, analisis ini membantu dalam perencanaan laba dengan menghitung jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai target laba tertentu. CVP juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan simulasi terhadap perubahan variabel seperti harga jual, biaya variabel, dan biaya tetap, serta memahami dampaknya terhadap laba perusahaan. Dalam konteks multi-produk, analisis CVP dapat disesuaikan dalam mempertimbangkan proporsi penjualan dari margin kontribusi masing-masing produk, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, penerapan analisis CVP memberikan manfaat signifikan dalam perencanaan keuangan dan strategi bisnis perusahaan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.